Ya, sebarkan foto ini ke 10 kontak Anda atau sebarkan foto ini di atas nasi kotak dan bagikan kepada fakir miskin. Lah itu beda loh ya. Beda. Kita oh ya ya Beda. udah nemu logikanya. Kemarin ini. Maraton. Kemarin ini. Status WA ada fenomena tertentu enggak di status WA kontakmu? Wah, apa itu? Itu loh yang fotonya samaan itu loh dari foto bapak-bapak itu loh. Ya. Apa ya? Kan banyak yang Mobil. Hah? Dapat mobil kalau macam foto. Iya, dapat macam foto itu dapat ada foto bapak-bapak itu enggak? Oh, enggak Doa terkabul. Ya, ketika kita masang foto ini nanti doanya terkabul itu loh. Enggak tahu fenomena itu. Enggak. Dan saya enggak peduli itu. Enggak peduli ya. Itu Peduli. faktanya di kontak WA saya itu banyak yang seperti itu. Oh iya. Jadi semacam dulu kalau ibaratnya berantai Pesan berantai. Sebarkan ke 10 orang. Seperti itu. Yang sekarang berlakunya adalah yang dijadikan status WA akan mendapatkan Iya. atau akan diijabahi doanya. Dan itu masalahnya gini. Itu hanya dengan memajang foto Bapak A ini maka Anda bisa mendapatkan kerahmatan dan sebagainya. Menurut Anda hal seperti itu seperti apa? Sekarang gini loh, yang bisa memastikan kerahmatan itu siapa? Kok dia bisa memberikan statement seperti itu? Saya ya kalau saya sih gini, wah ini ya selevel nabi ini. Nah iya makanya gitu. Sedangkan setahu saya yang namanya kayak kiai untuk bisa memberikan statement seperti itu pasti ada amalannya. Ya. Amalannya ini. Dan itu pun tidak hanya amalan tok loh ya. Itu harus diresapi. Maksudnya apa? Seperti itu. Itu pun insya Allah loh baru loh. Iya. Nah, kok ini bisa langsung dapat mobil lah? Dealer penuh enggak ini? Dealer mobil. Iya, yang apa ya? Yang menjadi sorotanku pribadi adalah ternyata pola pikir apa ya? Masyarakat kita masih mudah tergiring oleh Ya iya. hal seperti itu. Ya masih memang. Jadi ada ketakutan ketika mereka tidak melakukan itu, misalkan jangan abaikan pesan ini, kirim ke kan mereka loh, bukankah mereka itu juga punya keyakinan, punya agama kan gitu. Kok yo percaya, terus yang mereka jalani selama ini tuh apa gitu loh. Kok ternyata ya mungkin dia rajin gereja dan sebagainya, tapi ketika mendapat hal seperti itu dengan mudahnya bukankah agama itu juga kepercayaan itu harusnya bisa membuat kita memfilter apa yang kita input dari luar itu bisa kita ternyata ya bobol juga gitu dengan hal seperti itu. Ya seperti yang biasa kita diskusikan, konsepnya adalah kalau kita tidak melakukan atau mempercaya yang tidak kita pahami, berarti klenik. Iya. Ya apapun itu. Iya. Apapun itu. Tidak hanya pusaka, tidak hanya apapun ritual dan lain-lain. Nah, hal seperti tadi mengirimkan pesan dan kita percaya bahwa itu nanti kita akan bisa mendapatkan suatu rezeki lah atau lain-lain tanpa tahu cara kerjanya seperti apa dan sebagainya itu ya harusnya itu ya klenik. Kecuali ya sebarkan foto ini ke 10 kontak Anda atau sebarkan foto ini di atas nasi kotak dan bagikan kepada fakir miskin. Lah itu beda loh ya. Beda. Kita oh ya ya udah nemu logikanya. Beda. Kita istilahnya diberitahukan, inilah ada orang-orang yang kurang mampu atau kurang beruntung. Berikanlah mereka makan. Itu kan kita memberikan kebaikan kepada
makhluk lain. Nah, itu mungkin harapannya akan kembali ke kita suatu saat nanti. Kalau seperti itu, mungkin masih bisa dinalar loh ya. Iya, betul, betul. Akhirnya ya, apa ya, orang sekarang tuh pengennya yang instan. Kita hidup dalam dunia yang serba pengen instan. Oh, aku pengen rezeki ya, oh, cukup dengan berdoa ABC mungkin. Ini lebih ekstrim lagi. Doakan doa ini, maka Anda akan besok pagi bangun dengan mendapatkan suatu rezeki apa, ABC. Iya. Aku pun merasakan itu. Iya, Aneh. Dan berarti gini, kok gampang sih? Sebenarnya mungkin ya yang memberikan itu, yang memberikan apa amalan. Kamu kalau pengen ini, bacalah ini atau sholatlah di waktu ini. Kan gitu. Terus. Nah, yang menerima amalan itu tidak mau mengolahnya lagi. Wes pokoknya aku ngono. Iku tak waca sampai meniren iki. Ya. Pokoknya nanti aku sugih. Misalnya kalau minta kaya harus membaca ini. Pokoknya iki tak waca sampai aku sugih. Tapi tidak mungkin tidak mengolah. Ini bagaimana caranya? Atau apa sih artinya amalan ini yang berkorelasi dengan kehidupan saya? Mana yang lebih bertanggung jawab? Si pemberi saran amalan atau yang diberi amalan? Ya mungkin kadang makomnya beda itu ya gitu ya. Dan artinya gini, si pemberi amalan pun ketika memberikan hal seperti itu tanpa dasar, itu sama aja hanya memberikan sugesti. Oh ya. Bisa jadi. Iya Mas ya. Bisa jadi. Tanpa diberikan suatu pemahaman bahwa kenapa sih seperti ini, hanya dengan pokoknya doa ini. Masalahnya kadang-kali sugesti itu berfungsi. Berarti kita hanya hidup dihipnotis berarti. Bisa jadi. Kita menghipnotis diri kita sendiri loh. Takutnya kan ketika kita beribadah. Kita hanya aku begini karena hasil sugesti. Itu kan mereka juga tidak menyadari kalau itu sugesti. Berarti yang luar biasa adalah pemberi sugesti ya. Bisa jadi. Iya. Jadi kan kalau self hypno ya, yang kita hipnoterapi yang kita istilahnya menghipnotis diri sendiri untuk merubah kebiasaan agar biasanya untuk tidak merokok, berhenti merokok itu kan ada. Ya mungkin jatuhnya akan seperti itu. Tapi kalau self hypnotis kan kita paham pola pikir kita kemana, berusaha kita belokkan, kita sadar akan hal itu. Tapi kalau seperti yang tadi disebutkan, dia hanya istilahnya mempercayai suatu saat itu akan datang kepada kita. Cuman itu tok yang dipercayai. Kapan itu tidak tahu. Nah, kalau orangnya istilahnya nerimo, arti kata dikasih amalan agar kaya. Ketika amalan itu dilakukan bertahun-tahun tapi belum kaya, dia berpikirnya positif. Oh, enggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Nah, kalau berpikirnya sebaliknya. Kok aku sudah melakukan amalan ini tapi Tuhan tidak memberikanku kekayaan. Berarti Tuhan ini tidak adil atau Tuhan ini tidak ada. Ya kan repot. Yang kita lupa adalah semua terjadi adalah atas kehendaknya. Nah, iya. Bukan kehendak kita kan. Betul. Gitu. Ketika semua terjadi kehendaknya kan kita, untuk apa kita meminta? Nah, kadang itu kan kita meminta sesuatu yang kita inginkan, bukan kita butuhkan. Kayak anakmu tadi. Iya. Minta motor tadi. Masih diantar jemput nih. Segala kebutuhannya untuk bepergian masih dipenuhi orang tuanya. Tapi sudah pengen minta motor sendiri. Dan itu keinginannya, bukan kebutuhannya. Apakah akan dipenuhi? Ya, belum tentu dong. Kalau kita sebagai manusia aja berpikir logikanya seperti itu, saya yakin Tuhan logikanya lebih tinggi daripada kita. Loh iya toh. Lah yang menciptakan logika kok. Lawang kita masih biasa aja mikir ini pertalit atau nganu kok.
Dia sudah bikin semesta alam Nah, iya. bergerak tanpa berbenturan itu ya. Kan aja dikilani gitu loh. Iya, ndak nyampe. Mbak tebak logikanya. Kan sulit ya. Jadi begitu. Dan itu berapa papat ya? Sudah dengar kasus Pandawara yang ditolak? Gokil. Kita Pandawara. membahas niat baik yang tidak disambut dengan baik. Ya. Tidak semua niat Tidak baik itu semua akan baik. diterima dengan baik Yang loh ya. baik ya. Seperti kasus yang baru viral, baru rame. Di mana Pandawara grup yang kita tahu mereka suka bersih-bersih kali dan sebagainya atas inisiatif mereka sendiri sepertinya. Karena kita tidak tahu, tidak kenal mereka. Cuman dari kasus yang ada, faktanya adalah ada suatu daerah yang pantainya ingin coba dibersihkan, tapi mendapatkan pertentangan dari Pemimpin daerahnya. pemimpin daerah setempatnya. Ya. Tidak terima bahwa daerahnya disebut kotor. Loh, Padahal faktanya memang dari gambar dan sebagainya, ya memang kotor, tapi masih tidak mau diterima disebut sebagai yang kotor. mungkin standar kotor yang dipahami oleh pemimpin daerahnya itu berbeda. Betul. Itu mungkin dia harapannya, oh itu enggak kotor kok. Itu memang sampahnya saya kumpulin di situ. Biar enggak nyebar, mungkin gitu. Kan kita belum punya TPA atau Betul. TPS. Jadi kita sementara kumpulin di situ. Mungkin loh ya. Sementara cuman tidak ada batas waktu ya. Iya. Sementahun kalau. Sementahun. Nah itu apa ya? Seperti mungkin banyak di sekitar kita. Misalkan orang-orang yang tidak mau mengakui apa ya dirinya sendiri. Katakanlah ketika dia memang katakanlah dia berbuat suatu kesalahan, tapi dikatakan orang kamu salah, tidak mau. Oh iya. Itu kan cukup banyak di sekitar kita misalkan. Ya kadang kita sendiri juga gitu sih. Iya tapi enggak gitu juga. Nah itu barusan. Nah itu barusan contohnya. Jadi ternyata mengakui suatu hal yang apa ya, yang memang sudah salah di dalam diri kita tuh tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Itu harus berdamai dulu. Kepada manusia pun kita tidak bisa mengaku, apalagi kita mau mengaku pada Tuhan gitu. Padahal Tuhan selalu tahu ya. Padahal kita sudah tahu. Kita masih berusaha mengelak. Tidak. Masih toleransi. Itu pembenaran ya. Pembenaran. Ya. Yang mesti pembenaran itu. Mungkin manusia itu selalu mencari dalil-dalil yang Meringankan. cocok ya, yang cocok dengan dia saja. Ya, dalil-dalil yang meringankan. Meringankan. Iya. Ya manusiawi. Itulah kenapa disebut manusiawi. Kalau ada yang gampang, ngapain cari yang susah? Padahal kan Tuhan itu absolut kan. Lah, iya. Kita tidak bisa milih-milih toh. Nah, itulah. Itulah itu loh. Nah. Balik ke Pandawara tadi. Pandawara, namanya apa? Pandawara. Pandawara kan? Pandawara ya. Pandawara. Apa ya? Saya juga kalau lihat beberapa wawancara mereka, memang mereka apa ya? Memang inisiatif mereka sendiri. Mereka ingin apa? Membenahi apa? Awalnya dari kali-kali yang kotor-kotor dan sebagainya. Walaupun nah kadang orang kan mikirnya kan ini niat mau bersih-bersih apa bikin konten kan gitu. Iya. Nah, itu kan suatu hal yang dilematis sebenarnya. Mas Devi, Enggak sih, enggak apa-apa. tidak masalah. Enggak masalah. Karena gini loh, kalau kita saat ini kalau kebaikan itu tidak disebarkan juga pesannya atau kontennya, itu kan juga sulit untuk nyampe, untuk menginspirasi orang, Untuk menggerakkan orang-orang. juga. Betul.
Nyatanya pun dia di beberapa tempat juga berhasil menggerakkan Betul. kegiatan bersih-bersih Iya. pantai dan lingkungan. Heeh. Ya. Malah dibantu kan sama pemerintah daerah. Iya, iya. Sampai berapa ribu orang itu yang Iya, di pantai apa itu ya? pantai. Ya. Betul. Coba bayangkan kalau itu tidak diekspos, apakah akan muncul kesadaran? Gerakan masif ya. Iya, gerakan masif atau kesadaran masyarakat yang ada yang di lingkungannya terjadi hal seperti itu, apakah akan muncul seperti itu kan juga rasanya mustahil gitu loh. Jarang orang yang sadar atas atas kemauan sendiri. Perlu ada orang lain yang ada memicu. Betul. Hal yang sederhana aja, di jalan saya pulang di daerah sekitar Grebek itu ada jembatan, ada sungai kecil. Di situ tertulis dilarang buang sampah di sungai. Oke, tapi lewat di situ itu baunya busuk. Oke. Nah ternyata orang buang sampahnya tidak di sungai, tapi di jembatan. Karena asu ya. Goblok gitu. Ya bener sih memang tidak di sungainya, tapi di jembatan itu kan juga mengganggu gitu loh. Iya, betul. Yo, baunya, yo pemandangannya juga. Lah terus kalau sampah-sampah plastik terus bekas makanan, sisa makanan gitu kan bau banget. Nah ini pengolahannya gimana kan aneh gitu. Iya. Kan sebenarnya di tiap desa itu ada pengelolaan sampah ya. Hampir setiap desa itu ada pengelolaan sampah. Seharusnya ya. Seharusnya ya. Tapi memang kayak di tempat saya pun juga ada beberapa, kebetulan ada banyak kapling-kapling perumahan baru. Betul. Nah itu mereka masih bingung untuk tempat pembuangan akhir. Jadi akhirnya mereka melihat ada tanah kosong, dijadikan dibuang seperti di sana. Nah mungkin gini, kalau itu kan ikutnya kelurahan mana, bisa kontak ke harusnya ke kelurahan, karena di kelurahan itu pasti ada itu ya, tukang yang buang sampah itu loh. Ya. Nah itu bisa dikontak, nanti dijadwalkan. Sepertinya seperti itu mekanismenya. Tapi kalau tidak ada yang memulai untuk bergerak ke situ ya selamanya tidak akan ada tukang sampah yang lewat. Bahkan kemarin ya untungnya ya walaupun belum terrealisasi masih nego. Akhirnya ada yang berniat untuk meminta tanah-tanah bengkok untuk dijadikan tempat TPA. Oh. Baru diusahakan seperti itu. Berarti kan untuk membuang sampah pun kita sebenarnya masih kebingungan mau dibuang kemana nih. Akhirnya ya itu lari ke jembatan, ke kali dan sebagainya. Tahun kemarin ada video juga di kamar kos, jadi kamarnya juga penuh sampah itu. Itu saking mahalnya bayar kos, jadi tidak bisa bayar tukang sampah. Ampun nek tidak bisa buang sampah, tidak usah nyampah gitu. Betul. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kalau selesai ada acara keagamaan di tempat-tempat umum, alangkah baiknya sampahnya juga kita bawa pulang, kita buang ke tempat sampah di sekitar kita. Betul. Jangan kita ceh-ceh atau kita buang saja musuh kita berangkat iman bersih tapi lapangannya kotor kan. Gitu. Karena kalau di Kudus sih tidak hanya acara keagamaan. Tapi tiap acara rame-rame pasti ninggalin sampah. Ya pasti akan ninggalin sampah, tapi mbok ya dikumpulin di mana gitu loh, tidak dibuang sak-nggon-nggon di sembarang tempat gitu loh. Dari penyelenggara mungkin acara-acara Pemda dan sebagainya, ketika mereka membuat acara-acara karnaval atau keramaian yang melibatkan banyak orang, itu kita contoh kayak di konser lah, kayak di konser-konser kan sekarang sudah mulai banyak, ketika dia konser dia banyak menyebar tempat sampah. Oh iya, betul. Nah, dan hal serupa juga mungkin bisa diterapkan juga di event-event keagamaan, di event-event, saya nggak tahu ya, kalau saya nggak pernah pengajian terus terang. Iya. Di janganlah ya. Pengajian itu bingung nanti. Itu nggak tahu juga di lapangannya itu apa banyak menyediakan tempat sampah-sampah, atau di acara-acara Pemda itu dia juga sudah nyebar tempat sampah, saya tidak tahu. Moga-moga sih bisa menjadi masukan buat orang-orang banyak ketika mengadakan suatu acara. Tidak perlu harus yang
apa organik non organik, terus yang penting sampah dulu aja. Iya. Itu yang penting ada supaya tidak kotor. Itu